Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perjalanan hidup kita, terutama manusia, bermula dari alam roh atau alam arwah. Lalu alam yang kedua, alam rahim, alam kandungan, pembentukan jasad untuk bersemayamnya roh. 40 hari pertama nutfah, sperma. 40 hari kedua adalah segumpal darah. 40 hari ketiga adalah segumpal daging. Itu cerita dalam Al-Quranul Karim. Saat itu akan ditiupkan roh. Maka hadirin, sebelum roh ditiupkan, 3 ditetapkan oleh Allah. Pertama, kam umruhu, berapa umurnya. Yang kedua, kam rizquhu, berapa rizkinya. Yang ketiga, am huwa sa'idun aw saqiyun, dia ini termasukkan bahagia atau celaka. Setelah itu baru ditiupkan ruh. Menyatunya ruh dengan jasad, setelah itu tiba waktunya, lebih kurang 9 bulanan, lahir langsung ke alam yang ketiga. Kita sedang berada di alam ketiga, yakni alam dunia. Dan di alam dunia ini khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lama. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'in. Umur umatku, kata Nabi, kalau dipanjangkan kisaran antara 60 hingga 70 tahun. Lebih ada 63, 78, ada 80 bonus. Namun tidak semua dapat bonus. Namanya bonus. Bonus itu sedikit. Beli jeruk sekilo, bonusnya 1 atau 2 biji, 2 buah. Kecil, masam pula. Bonus. Itulah kalau sudah dapat bonus, asam urat, encok lah, pinggang lah, ya. Bermacam bonus namanya. Maka hadirin, ruh berpisah dengan jasad langsung ke alam yang keempat, alam akhirat, yang gerbang pertamanya adalah alam kubur. Al-qabru manzilum mim manazilil akhirah. Kubur adalah gerbang pertama menuju akhirat. Waman naja faqad naja ba'dahu. Yang selamat di gerbang pertama ini kan selamat di gerbang selanjutnya. Namun kalau sengsara dan menderita di gerbang pertama, akan menderita lebih dahsyat lagi di gerbang-gerbang selanjutnya. Maka kita selain diajarkan Allahumma ajirna minan nar wa qina azaban nar, kita pun diajarkan Rasul, ya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Namun sebelum sampai ke alam yang keempat, yakni alam kubur, dari alam yang ketiga ada proses namanya sakaratil maut. Itulah yang akan kita bahas pagi ini. Perbuatan yang menyebabkan susahnya saat sakaratil maut.
susah. Ada penyebabnya. Kalau penyebab ini ada pada diri kita, sebelum kematian tiba, cepat selesaikan. Cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum terlambat kalau ingin menyelesaikan. Secara umum semua dosa-dosa, secara khusus ada beberapa perbuatan amalan yang menyebabkan susahnya saat sakaratil maut. Belum terlambat selagi matahari belum terbit dari barat, sebelum ruh fil hulqum hatta yatagharghar, sebelum ruh nyampe ke tenggorokan. Allah Ta'ala, hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sangat-sangat sayang kepada kita. Ruh berjalan dari jempol ke dengkul, melewati daging, kulit, saraf, tulang belulang. Pintu taubat masih terbuka lebar, lebih lebar daripada barat dan timur, tidak ada ujungnya. Itu kasih dan sayang Allah. Walaupun mulut sudah menganga, tersengal-sengal, ngorok, hati berbicara, lemah, sangat lemah ya Allah, banyak dosa, aku mohon ampun. Allah masih siap mengampuni. Ya ibadi law balagat zunubuka ananas sama, hai hambaku, sudah banyak dosa kita ini, Allah masih santun manggil kita. Coba kalau orang buat salah, atau anak kandung sekali, dua kali, tiga kali mungkin keluar kata-kata kasar. Allah Ta'ala tidak pernah berkata kasar dengan kita. Wahai hambaku, atau kalau yang lain Allah cara negur kita, ya bena Adam, wahai anak cucu keturunan Adam. Allah Akbar, santunnya. Siang malam kita buat dosa, Allah tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menghentikan rezeki, dikasih makan, kasih rumah, kasih mobil, kasih anak, kasih mantu dan sebagainya. Ya. Coba kalau satu instansi, apalagi dia militer atau kepolisian, salah satu kali fatal, dicopot bajunya, seragamnya, dikeluarkan tanpa hormat. Tapi Allah tidak seperti itu ya Allah. Sampai ruh sudah berjalan dari jempol ke dengkul. Ya ibadi law balagat zunubuka ananas sama, hai hamba-hambaku, seandainya dosamu sudah menyentuh ke langit biru, bukan langit-langit, penuh sampai nyentuh sana. Summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku. Allah jawab singkat saja, ghafartu laka fala ubali. Bentuk past tense, lampau, sudah kata Allah, sudah aku ampuni dosa-dosamu, saya tidak peduli. Berjalanlah ruh itu dari dengkul ke pusar pun masih, ya. Tidak sekali betot orang beriman, tidak dikasih kesempatan oleh Allah. Lalu dari pusar ruh berjalan ke dada, masih terbuka lebar lagi, dinanti oleh Allah, ya, rahmat ampunannya. Lalu dari dada zep ke tenggorokan, hatta yatagharghar hatta ruh fil hulqum. Ketika sudah nyampe ke tenggorokan, ya, tulang belulang di tenggorokan melewati itu, urat-urat saraf, nadi, semuanya tutup pintu taubat, lalu ke ubun-ubun. Sayangnya Allah luar biasa, sudah tersengal-sengal bertobat dengan hati, karena lidah sudah memendek, seperti itu. Maka hadirin, kebanyakan orang yang mau meninggal atau sekarat itu basah di pelipis, di ujung mata. Apakah ini air mata sedih? Bukan.
Air mata sedih atau air mata haru itu dipelupuk. Ini air mata dia lap pakai tisu atau pakai kain oleh anak istri kita. Tidak seberapa menit nanti basah. Ini air mata penyesalan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, seandainya kau tunda kematianku ya Allah, aku ingin sedekah, aku ingin berbuat amal soleh, mau sholat, mau baca Quran, mau sedekah, istighfar, bakti orang tua, haji, umroh, mau taklim dan sebagainya. Tapi apa jawaban Allah? La yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tidak bisa diakhirkan sedetik pun, dimundurkan sedetik pun apabila kematian itu sudah tiba. Masih ada kesempatan. Maka hadirin, penyebab susahnya saat sakaratil maut, ya. Apa itu sakaratil maut? Adalah proses perpisahan jasad dengan ruh. Ya. Sebelum kita membahas tentang penyebab itu, proses tercabutnya nyawa manusia itu diawali dengan detik-detik menegangkan dan menyakitkan. Peristiwa ini juga disebut sakaratil maut atau sakratul maut. Ibnu Abid Dunya rahmatullah alaih meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, al mautu afza'u haulim fid dunya wal akhirah 'alal mu'min wa huwa asaddu min nasril manashiri wa qaradin bil maqaridi wa ghalyin fil quduri. Sakratil maut itu adalah sangat mengerikan. Kengeriannya sangat dahsyat di dunia, terlebih lagi di akhirat bagi orang beriman, dan lebih menyakitkan dari goresan-goresan gergaji, dari sayatan-sayatan gunting, dan dari bergolaknya panasnya air di bejana. Walau annal mayita nusira fa akhbara ahlad dunia. Seandainya mayit itu bangkit dan memberitahu kepada ahli dunia yang masih hidup, ya, tentang bagaimana dahsyatnya sakratil maut, man tafa'u bi'aishin walazzu binaumin, tentu dia tidak akan nyaman berada di kehidupannya dan dia tidak bisa nyenyak tidurnya. Saya bangkit ngasih tahu ini rasanya begitu. Maka hadirin, penyebab pertama susahnya saat sakaratul maut pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Maka hilangkan perbuatan syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Terlebih lagi sengaja berbuat syirik, kedukun, ya, memakai jimat-jimat, tangkal-tangkal. Walaupun jimat kita sebesar kotak tisu ini, tidak mempan dibacok, tidak mempan digergaji pakai gergaji sinso, nggak mempan ditembak, direndam tidak mati, jebol juga dengan gadanya mungkar nakir. Sehebat apapun ilmu silat kita bisa terbang,
Tidak bisa menangkis gada aja mungkar nakir. Jimat yang paling dahsyat adalah takwa. Selamat dunia akhirat. Faqad fazal muttaqun. Maka bapak-bapak yang pernah belajar ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu yang ditunggangi dengan belis-belis, buang. Cepat ruqyah. Yang masa muda dahulu pasang susuk ini, susuk itu. Punya ritual ini, ritual itu. Nyimpan keris. Tiap tahun malam Asyura dimandikan keris. Kambing aja nggak mandi kok keris mandi. Diganti bajunya. Kalau tidak dimandikan keris di Pak Ustadz terbang dia. Anak dakwah. Kalau dia terbang bagus. Suruh terbang ke Israel. Bacok kepalanya Netanyahu itu. Kalau betul-betul hebat keris mau bisa terbang. Hadirin, bersihkan harus syirik. Tapi terkadang rajin di majlis salim masih ada syirik juga ketika menikahkan anak. Mulailah cari pawang hujan. Hayya. Apakah semua pawang hujan itu dilarang? Tidak, ada yang boleh. Dia bilang saya bantu dengan salat hajat kepada Allah. Saya dan bapak juga harus banyak doa dari Nabi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami. Gunung, laut, lembah, jangan di sekitar kami ya Allah. Itu yang diajarkan Nabi. Ya, nah pawang seperti ini boleh. Tapi kalau pawang menyarankan ambil sapu lidi di balik, ini di kampung ini masih ada. Kasih bawang putih, bawang merah, cabai, apalagi ada cabai setan dipasang lebih banyak, di bawahnya lampu sentir. Nah ini ritual-ritual seperti ini tinggalkan, bersihkan diri, ruqyah hadir. Susah nanti matinya. Iya. Ini yang banyak terjadi di mana-mana. Buka warung ada tangkalnya. Itu. Kalau buka warung supaya laris banyak-banyak baca surat Inna Anzalna. Tadi imam rakaat pertama apa kedua baca Inna Anzalna? Rakaat ketiga. Kedua. Ya itu ngecek minimal khusyuk itu. Tahu kita apa yang dibaca. Itu banyak baca. Bertawasul dengan ayat Quran kan boleh. Itu ada di kitabnya. Dibacakan di telinga bayi setelah azan qomat dalam kitab Bughiyah Mustarsyidin. Anak kita yang sudah azan qomat, bayi ini kan dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan zina. Ada dalam kitab Bughiyah. Itu hadisnya sahih. Seperti itu. Ya. Buang hadirin jimat-jimat. Termasuk ini enggak mau nikahkan anak di bulan Suro. Oh ini orang Jawa. Tapi kalau orang Jawa rajin talim enggak. Iya. Kok takut dengan ngasuro? Ya orang Lampung nikah jojong brojol beranak saja. Hal-hal seperti ini hadirin buang. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Begitu juga. Nak kerja, kalau nggak kerja mau makan apa? Seolah-olah rezeki itu dikaitkan dengan kerja. Ya, kalau nggak kerja mau makan apa? Ini kan bisa syirik. Ya, kerja nggak kerja sebagai ikhtiar untuk mencari rezeki Allah. Seperti ada orang nggak kerja makan di penjara, bayi, orang sakit, orang gila makan juga. Ya. Kerja hanya sebagai menunaikan syariat perintah Allah. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran kalian di muka bumi mencari rezeki dari Allah. Waja'alnan nahara ma'asya. Kujadikan siang untuk ma'isyah. Itu ayatnya. Tapi kalau nggak kerja, termasuk cari jodoh mantu nih harus yang punya kerjaan besar, dia kaya, nanti takut anak kita miskin.
Perkara dia tahu sholat atau tidak, wudunya benar atau tidak, itu nomor 2. Itu bahaya seperti itu. Lanjut lagi penyebab yang kedua. Tarkus sholati muta'ammidan, meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Meninggalkan satu sholat saja namanya sudah tertulis di gerbang neraka. Tapi Pak Ustadz, saya dulu nggak pernah sholat, nggak pernah Jumatan. Pensiun baru sholat dulu. Sekarang setelah pensiun rajin sholat, dan setelah hamba bertobat, Allah Ta'ala tidak pernah mengungkit masa silam kita, siapa dan apa kita. Kalau sudah betul-betul taubatan nasuha, ya seperti itu. Dan tidak boleh menceritakan masa silam yang tidak baik kepada siapapun juga, Allah marah. Itu. Lanjut lagi hadirin, ya. Yang ketiga, secara umum mendurhakai kedua orang tua termasuk mertua. Durhaka ini dengan kata-kata atau perbuatan. Dikatakan durhaka cukup 2 huruf saja. Fala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan di hadapan kedua orang tuamu atau 2 huruf ini sudah durhaka. Apalagi lebih. Tapi ada yang tidak berkata diam, tapi tidak taat. Nah, jangan begadang, masih begadang. Nah, sholat diam, tidak tapi ada perbuatan seseorang anak membuat sedih kedua orang tuanya. Itu sudah durhaka. Man an Ali radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsyadul Ibad. Man hazina walidayhi faqad aqahuma. Siapa yang membuat sedih kedua orang tua, sungguh dia sudah mendurhakainya. Tidak berkata tidak bertindak memukul, namun perbuatan kita membuat beban pikiran. Minta HP harus sekarang, nggak mau sekolah, ngurung diri di kamar, banyak anak muda. Itu pun sudah durhaka. Termasuk memperlakukan kedua orang tua seperti pembantu. Ya, kan hadis Jibril ini panjang. Jibril tiba-tiba datang bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam yang 5. Mal iman, dijawab dengan rukun iman yang ada rukun iman ada 6 perkara. Atau ditanya tentang ihsan, mal ihsan anta abudallah ka'annaka tara, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau tidak bisa melihat dia, Allah yakni yakin Allah melihat. Ketika ditanya mata sa'ah, ya Muhammad SAW, kapan terjadinya hari kiamat? Al-mas'ul a'lamu minas sa'il. Engkau Jibril bertanya dan aku yang ditanya, kita dua tidak tahu kapan detiknya hari kiamat itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, wa ma imaratuha. Apa tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali. Namun di hadis Jibril ini Nabi menyatakan antalidal amatu rabbataha. Anak-anak akan memperlakukan kedua orang tuanya seperti pembantu, atasan, majikan dengan bawahan. Dan ini sudah ada di rumah kita, tapi ada yang skala kecil, ada skala besar. Termasuk pernah saya sampaikan kepada penjemaah terutama di Bandar Lampung sampai di Teluk sana. Nah, insyaallah dalam sepekan kajian fikih saya ini ada 20 titik dalam sepekan. Sudah aku sampaikan. Kumpulkan anak-anak lanang, anak-anak gadis yang sudah baligh dan berakal. Suruh mereka nyuci bajunya sendiri.
Kalau masih istri kita yang mencuci baju itu, anak kita akan rentan durhaka. Ya, misal anak SMA, baju seragam sudah dicuci, dikira sudah setrika, ternyata belum disetrika. Upacara kenapa baju setrika? Ini. Atau dikira sudah cuci, ternyata belum sama sekali. Ngambek anak pasti. Ini upacara absen ini. No. Pasti marah. Atau setrikanya garisnya 2 kayak rel kereta api. Kata istri kita, kapan istri mau baca Quran? Capek dia. Kapan dia mau tahajud? Kapan ikut talim? Ya kalau anak 1 itu pun nggak boleh. Kalau anaknya 9, buka baju tumpuk. Banyak duit pembantu. Kalau suruh. Anak kami karena dari SD sudah di SD pesantren, dia sudah nyuci baju sendiri. Ajarkan. Ya trika sendiri. Kecuali dia sakit atau maaf dia cacat. Tapi Pak Ustadz kan masak istri kita. Iya, istri itu masak seperti itu kita. Itu suami, imbasnya anak kebagian. Ini kumpulkan. Dan apabila kita takut menasihati anak, segan, itu pun durhaka. Ada apa kalau seorang ayah segan menasihati anak? Pasti ada sesuatu dahulu pernah terjadi sehingga ayahnya, ya sudahlah. Dengan lemah lembut kasih sayang kumpulkan anak-anak. Kasihan mamahmu nak. Pasti ada celah benang sangat tipis atau benang halus untuk anak durhaka. Seperti itu. Itu secara umum ya. Tapi ada kedurhakaan secara khusus, terutama anak setelah menikah. Ketika bujang gadis luar biasa saleh dan salehah setelah menikah, condong perhatian kepada istri ketimbang kepada ibu. Sebab anak laki-laki ini sampai kapanpun tetap milik kita. Berbeda dengan anak perempuan setelah akad nikah, setelah aku nikahkan dan dia bilang aku terima tanggung jawab dunia akhirat. Yang dulu dibeban orang tua, aku terima di pundakku kata suami. Jadi mantu kita. Maka hadirin, lebih perhatian, lebih sayang kepada istri ketimbang ibu, hati-hati. Untuk itulah kata alim ulama, setelah menikah sebaiknya kalau tidak ada sesuatu halangan pisah rumah walaupun bergandengan. Kalau masih satu dengan orang tua kita, akan 2 manusia menjadi korban. Kalau nggak istri kita nggak betah, mak kita akan nangis terus. Dia sebelahan, nggak jadi masalah. Ada apa-apa tengok, kecuali kalau mereka sakit, kecuali mereka nggak ada ngurusnya, itu lain halnya. Sebatang karena jangan pergi di sini, di rumah ini besar, itu lain halnya. Ingat, Nabi menyampaikan khutbah di pemakaman. Man faddala zawjatahu ala ummihi, siapa yang lebih perhatian dan lebih sayang kepada ibunya, lebih perhatian dan lebih sayang kepada istrinya. Man faddala zawjatahu ala ummi, siapa yang lebih perhatian, lebih sayang kepada istrinya ketimbang kepada ibunya, fa alaihi laknatullah, si anak akan dapat laknat Allah. Yang kedua, la yuqbalu minhu sarafun wala adlun, Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah dia, baik yang wajib maupun yang sunnah, nol semua. Mau 5 kali haji kau, 50 kali umrah, nol tahajud 1 rakaat. Sebab ayatnya setelah anishkurli wali walidaika, urutan taat kepada Allah dan Rasul, urutan kedua adalah taat kepada kedua orang tua. Dari segi dosa besar, kan dosa besar ada 70 ya, sudah kita baca belum selesai.
Urutan pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah tarkus sholati muta'ammidan, meninggalkan sholat dengan sengaja. Urutan ketiga, bukan urutan ke-70, urutan ketiga, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain, sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah di dalam ridha kedua orang tua, murka Allah di dalam murka orang tua. Pernah terjadi di zaman Nabi, seorang sahabat menghadap, ya Rasul, orang tuaku zalim. Misal kau sebutkan nak sholat, narkoba, main perempuan, judi, apakah saya wajib berbakti ya Rasul? Kata Nabi, tetap wajib berbakti. Wa in kana zaliman, walaupun dia zalim, tetap kau wajib berbakti. Perkara kezaliman dia, urusan dia dengan Allah. Tinggal kita berdoa, ya, memohon kepada Allah. Ceramah depan orang tua saja nggak boleh loh. Dia tersinggung, durhaka. Yang kita sampaikan hak Quran dan hadis. Ustaz Maulana Isnin, mak Pak, duduk dulu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa kita sampaikan hak, membuat dia tersinggung, itu durhaka. Jadi bagaimana cara? Doa. Cara kedua, strategi dakwahnya, dakwah Rasul. Cari siapa yang dekat dengan papa, ayah kita. Oh, ketua masjid Pak Haji Sabil misalnya, atau siapa, Pak De, ayah kan dekat dengan kamu. Kalau sempat nasihati Pak De, ajak sholat. Minjam mulut orang lain. Dalil. Siapa yang tidak kenal nama Abu Hurairah? An Abi Hurairah an Habib. Manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Urutan kedua, Imamul Muhaddisin, imam pakar hadis adalah Abu Hurairah. Dia ngentel Nabi dimanapun berada, berani lapar. Tapi waktu itu maknya belum muslim, masih kafir. 30 juz di dadanya, jutaan hadis di memorinya. Apakah dia benar berceramah dengan maknya? Tidak. Dia menangis menghadap Rasul. Rasul siang malam mengikuti engkau, sehingga apapun perkataan, perbuatan diam engkau aku tahu Rasul. Tapi sampai detik ini makku masih kafir Rasul. Maka Nabi ngangkat tangan, nangis Bu Hurairah. Tapi sekarang belum muslim, Rasul sayang aku dengan makku, gimana? Nabi ngangkat tangan, Allah mahdi umma Abi Hurairah, beri hidayah ibunya Abu Hurairah. Dia bukan amin, lari sekencang-kencangnya menuju rumah. Karena itikat keyakinannya, doa Nabi lebih dahulu sampai ke rumah ketimbang tubuh yang lari kencang. Lari dia sampai ke rumah, ketuk pintu. Mak, kata maknya, jangan buka pintu dulu, mama mau lagi mandi. Karena kehidupan sederhana, gentong isi air hanya sekedar tirai kain. Setelah saya mandi, maknya nangis. Bawa makmu ini ngadap orang yang kau idolakan, itu yang kau ceritakan terus. Saya mau masuk Islam. Allah Akbar. Allah mahdi umma Abi Hurairah. Baru ngangkat, bukan amin, lari dia. Pernahkah dia ceramah? Tidak. Disuruh ngisi bak, gentong air, suruh cari kayu bakar, dia cari kayu bakar, cuci piring. Seperti itu. Ya. Maka hadirin, kalau sakratil mautnya terjadi susah nanti, durhaka. Bagaimana cerita Alqamah sebagai taklim lil ummah ila yaumil qiyamah. Yang pernah ikut jihad bersama Nabi, ya, banyak sedekah tidak terhingga, belum tahajudnya, tadarusnya dan sebagainya. Namun saat itu ya maknya agak sedikit tersinggung karena mungkin perhatiannya sudah sedikit bergeser. Ditalkinkan istrinya enggak keluar, maka istrinya menghadap Rasul. Rasul, suamiku dalam keadaan sekarat, enggak bisa keluar la ilaha illallah.
Maka Nabi mengirim Ammar, ya, Ali, Abbas, dan saat mengatakan Bilal, ada satu lagi Salman. 4 sahabat senior menalkinkan, nggak keluar kalimat itu. Karena Nabi mengatakan, apakah ayahnya masih hidup? Qad mata abuhu, bapak meninggal. Oh, maknya masih hidup, tapi ummun kabiratun, ibunya sudah sangat tua. Mana ibunya? Nah, ibunya tersinggung sedikit padahal. Yang bujangnya luar biasa, ya. Mungkin biasanya makan, mak makan biasanya. Pas dengan bini asik ngobrol makan, maknya lewat tuh, sudah tidak disapa, mak mari makan. Nah, tidak, akhirnya Nabi bersuruh sahabat mengumpulkan bakar. Kenapa Rasul? Api neraka lebih dahsyat daripada api dunia. Lululah hati ibundanya. Rasul, jangan kau bakar buah hatiku, sudah aku maafkan semua kesalahannya. Padahal hanya secuil kesalahan. Saat itu langsung la ilaha illallah keluar. Terjadi seperti taklim lil ummah ila yaumil qiyamah. Ya, bukan mengusir, bukan memukul. Maka hati-hati termasuk dengan mertua. Hadirin, jangankan kita berbakti, mandang wajahnya dengan kerutan-kerutan tua, dengan pandangan kasih dan sayang, pahala haji dan umroh sudah kita dapatkan. Dan ingat, bakti dan orang tua tidak mesti tinggal dengan kita. Di mana dia nyaman dengan yang bungsu, di kampung dengan kawan-kawannya, tak apa, tapi perhatian dan kasih sayang. Memberi makan, minum kalau tidak mampu wajib, tapi kadang orang tua lebih kaya, memang kita tidak memberikan beras untuknya, kalau toh memberi hanya sekedar dia, tapi yang wajib perhatian dan kasih sayang. Mereka sudah kembali ke sifat kekanak-kanakan, dewasa turun menjadi sifat kekanak-kanakan, perhatian dan kasih sayang. Ya, hadirin, seperti itu. Dan jangan sekali-kali bawa orang tua di kampung dibuatkan kamar, lalu ngurus cucu. Kalau sekedar nitip 2 hari kena kondangan, itu kan dari mulai merojol istri kita ngurus cucu. Ya, suami istri kerja sampai memanggil neneknya nih ibu, manggil mak kandungnya yang sibuk kerja tadi, wanita karir, tante. Yang hari-hari dia lihat itu. Kapan membaca Quran? Ketika demam, kita paham lah kalau anak kita demam kejang-kejang tengah malam sudah ke dokter. Ini kita pegal menggendong. Ya, bayangkan, jangan jadikan dia pembantu. Kalau suami istri bekerja, baby sister, pembantu. Ayah ibu kita mengawasi, sudah masih makan belum cucung, kenapa nangis? Ini banyak terjadi di mana-mana. Ya, kalau nggak suruh istri berhenti, saya cari duit ke urusan. Seperti itu. Apa artinya kita uang banyak tapi kita mendurhakai orang tua? Sengaja didatangkan di kampung, mengasuh dari kecil sampai besar. Ini banyak terjadi di mana-mana. Lanjut lagi. Yang penyebab durhaka selanjutnya adalah berbuat zalim. Berbuat zalim terbagi 3. Berbuat zalim kepada diri sendiri, banyak maksiat dosa tapi tidak secepatnya bertobat kepada Allah. Yang kedua, berbuat zalim secara umum kepada orang lain. Salah satu yang banyak terjadi kezaliman ini adalah tidak bayar hutang. Janji sebulan jadi setahun. Padahal satu-satunya ayat yang terpanjang, bukan salah satu, satu-satunya ayat terpanjang di 30 juz itu adalah Quran surah Al-Baqarah 282 tentang apa? Hutang. Perintah salat pendek, aqimus shalah. Perintah zakat pendek, waktu zakat. Puasa 1 baris setengah, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Haji 2 baris, sekitar 2 baris, al-haju ashurun ma'lumat, ya, dan seterusnya. Satu-satunya, tapi diabaikan. Dan yang paling cepat membuat retaknya persahabatan persaudaraan adalah hutang. Diabaikan. Saat minjam menangis, memelas,
Tapi ketika tagih dia ngamuk, sabar kenapa? Nggak percaya. Ada yang lebih parah lagi, orang Lampung, tapi bukan Lampung sini, Lampung seberang, bawa parang, nagih lagi, tebas leher. Tapi nggak ada Lampung sini. Ya, hati-hati. Buka kitab Kifayatul Akhyar. Ada sahabat sudah meninggal, dimandikan, dikafankan. Ya Rasul salli alaih. Ya Rasul solatkan jenazah ini, tolong Rasul jadi imam. Nabi tanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Naam, tidak banyak, dana niron, atau salah satu dana 2 dinar atau 3 dinar. Ya, tidak sampai puluhan juta, 2 juta pun kurang. Nabi pergi loh, nggak menyolatkan. Ini sahabat Nabi, ya, yang sudah dijamin ahli surga. Lah, Nabi kok sahabat Nabi nggak bayar hutang? Nggak sengaja, nggak mungkin sahabat Nabi generasi terakhir nggak bayar hutang. Bisa saja jatuh temponya Desember, ini masih Oktober, masih 2 bulan setengah lagi kan? Atau 2 bulan lagi, belum jatuh tempo kan, belum wajib bayar, terjalur temponya nanti. Atau Allah buat seperti ini, ta'lim lil ummah ila yaumil qiyamah, pelajaran bagi umat sampai hari kiamat, pelajaran untuk umat. Nih, akhirnya Nabi nggak menyolatkan. Untung diantara sahabat itu ada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, mengejar Nabi. Ya Rasul sholli alaihi fa alayya dainuhu, salatkan, hutang 2 dinar tuh tanggung jawab saya. Maka ada bab hawalah dalam fikih, bab pengalihan hutang, sehingga mayit tidak punya berhutang lagi. Yang berhutang yang sudah mengambil alih tadi sahabat Nabi, baru Nabi menyolatkannya. Ya, masalah hutang, hadirin, tidak pernah sholat seumur umur, tidak pernah puasa, tidak pernah Jumatan, tua bungkuk bertobat istighfar sekali di doa atau di rumah, Allah sudah jawab, ghafartu laka fala ubali, dosamu sudah kuampuni. Tapi kalau punya utang, misal saya punya utang 1.000 rupiah, bukan 1.000 dolar, bukan 1.000 ringgit, dengan Bank Sabil, ketua kita, belum kubayar, belum minta keringanan, belum minta keikhlasan. Ke Mekah saya haji atau umroh, istighfar 1 juta kali, di Madinah, di Raudhah pun begitu juga. Pulang ke Lampung, lunas utang? Lunas Pak? Lunas gak? Enggak lunas. Sebelum aku bayar, minta keikhlasan, minta keringanan, bayar 1.500, 500 maafkan. Ini banyak disepelekan. Maka saya anjurkan hadirin, bapak-bapak yang tiap tahun kena anaknya kaya, berangkat umroh, bagus. Tapi mau 1.000 kali umroh hukumnya sunnah. Nah, papa mama nggak umroh, uangnya sini 30 di 60 apa, menyelesaikan muamalah dengan manusia kawan-kawan, ya, pinjam hutang, minjam buku, minjam pacul, minjam pena, minjam diktat. Apalagi lebih parah, makan gorengan 10 bayar 5, hanya. Jadi gimana? Apa kata Bu Yahya? Mengeluarkan kata-kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Kira-kira mulai nakal SMA kelas 2 total sekian, misalnya 800.000 diuangkan sekarang, seuang mengalami inflasi, ternyata 1 juta. Oh, gajian 100.000, ya Allah, ini sedekahnya. Pertama bukan ke situ dulu, cari anak cucunya. Kamu anaknya Ibu Tuti yang penjaga kantin SMA ini ya? Iya. Mana mama? Udah lama meninggal. Saya punya sangkut paut, jangan bilang saya makan gorengan 10 per 5, nggak boleh buka aib. Saya ada sangkut paut muamalah dengan mamahmu, nak, tolong terima. Ternyata anak cucu hilang jejak, nggak tahu kemana. Ahli waris hilang kemana? Baru sedekah 1 juta misal, langsung pembangunan masjid ini 1 juta, tapi sedekahnya Ibu Tuti yang punya kantin. Atau cicil, boleh kredit juga, Allah. Gajian 100.000, hadiah daripada Ibu Tuti almarhum
yang punya kantin di SMA. Berarti kalau 100.000 berarti 2,5 bulan ya. Kan 1 bulan banyak 4 Jumat kan? 2 bulan lunas juga, tapi niat pahala dia. Itu kalau materi. Kalau non materi gimana? Nempeleng kawan kita. Main bola curang. Pecah bibirnya. Belum minta maaf. Orangnya masih hidup ya, Kak Toho. Kawan maafkan, nggak mau. Tempeleng lah kawan. Dah maafkan saya sudah gemetar. Selesai. Sudah meninggal. Kita datangin anak cucunya. Bukan nempeleng, papa kenapa? Nggak mau dia. Apalagi dia anak soleh. Paling kita diusirnya kalau dia marah. Bilang, papamu siapa nama? Haji Abdullah. Atukmu Haji Abdul Malik. Ya sudah, terima kasih. Ya sudah tuh doa kita, ya Allah ampuni dosa kawanku Abdullah, Haji Abdullah bin Abdul yang pernah aku tempeleng, saya belum pernah minta maaf, dia sudah meninggal. Kirim Fatihah sedekah untuknya, baca Yasin, baca Qurannya. Nah, bayarnya seperti itu karena non materi. Ya, nempeleng, nyekek dia, ngebanting dia. Tapi kalau materi harus kembalikan. Lanjut lagi hadirin. Suruk jam seberaha. Ya. Penyebab yang kezaliman secara khusus. Pertama kezaliman kepada diri sendiri, berbuat maksiat dan dosa tidak taubat. Secara umum hutang piutang termasuk kezaliman nih. Nanti udah pernah belajar di sini bab fikih muamalah. Gadai tapi barangnya dipakai, gadai motor, motornya kita pakai. Di kampung-kampung ini banyak terjadi. Gadai sawah kita panen. Ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat dari riba. Selamat ke orang tua kita. Ya, kawanku perlu duit mendadak 5 juta, gadai motor. 5 juta, ku pakai motor ini haram. Sebab saya yang diuntungkan, uang utuh sebulan, jadi sebulan kembali 5 juta. Motornya ada kerugian, ranteknya, ini gearnya, olinya, nyenggol, lecet, bannya tipis, berarti kerugian, uang utuh. Jadi gimana? Simpan motor itu sebagai jaminan. Seperti itu. Lebih parah lagi di kampung-kampung, gadai kebun, gadai sawah, sebelum bayar 50 juta itu ya digadaikan, panen terus bertahun-tahun, mungkin berlipat-lipat hasil. Utuh 50 kembali kan, yang rugi yang punya kebun, nggak ngerti hukum fikih. Selamatkan orang tua kita, harusnya sebagai jaminan. Seandainya tidak bisa terbayar, sudah kita kasih tempo lagi, mari kita jual kebun. Kau cari harga, ternyata kebunnya 100 juta. Kasihkan, ambil 50, hutang 50 kembalikan. Bukan disita semua kayak bank-bank konvensional. Nah, ini riba, hati-hati, sakaratil maut nasah. Yang selanjutnya lagi, kezaliman dalam keluarga khusus. Maaf, yang punya bini duo lebih dari sikok, ya, istri 2, hati-hati kezaliman. Sebab kalau punya bini 2, banyak yang ke istri pertama atau yang kedua. Betul, jujur. Lamanya ke yang kedua apa yang pertama? Yang kedua lah, masih kencang, masih bohai. Yang pertama sudah keriput, Kak Toha ompong makannya sudah. Ini hati-hati. Tapi kalau berlaku adil nggak jadi masalah, dan menikah lebih dari 2, lebih dari 1 bukan aib. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini kan masih koma. Dilanjutkan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa berlaku adil, cukup hiji, saya gawoh. Nanti di padang mahsyar orang berjalan tegak, jalannya miring.
Ya, kata Nabi Adam, itu anak cucuku punya bini 2, 3 ampe, ndak adil. Dia miring jalannya. Itu ciri khasnya. Gak malu dengan Nabi Adam, gak malu dengan Rasul, kata pengen sepahatnya. Ya, bukan aib berbini 2, beri 3 ampe, tapi tolong berlaku adil. Kalau nggak bisa berlaku adil, pawai dah cukup 1, nggak habis juga enggak. Dia peot, kita pun peot juga. Ini kan mantan ganteng semua ini. Tapi kalau sudah makan, gak tahu. Kegantengan kita sudah ditarik perlahan-lahan oleh anak agak bujang. Kecantikan istri sudah ditarik perlahan-lahan oleh anak bini, anak gadis kita. Lihat mereka semakin cantik, anak kita semakin ganteng. Seperti itu. Untuk itu hadirin hadir. Kalau seandainya ada yang meninggal sekarat, susah, dia punya bini 2, cepat telepon istrinya, bergantian berbisik. Yang toho, bang, kesalahanmu sengaja nggak sudah kemaafkan. Bini yang kedua, bini yang ketiga, supaya mudah. Ya. Dan ingat, ketika sekaratnya susah, tolong bacakan Quran surat Ar-Ra'd. Quran surat 13 bersuara. Setelah itu mau baca Yasin silahkan. Bacakan karena perintah Rasul, ya. Iqra'u mautakum Yasin. Ya, jadi bacakan Quran surat apa tadi? Ar-Ra'd, ya. Kalau ngelihatnya sekaratnya kadang di rumah ruang ICU itu kayak mau ngangkat sehingga dipasang tali takut melompat. Kerjanya apa? Ini pendekar, anak kita ada banyak jimat pendekar. Apalagi ini orang pintar katanya. Bisa dulunya nyantet kerjaan. Udah tobat belum? Nah, cepat bacakan Quran surat Ar-Ra'd, ya. Itu. Kalau kita masih sehat, masih bisa doa, bisa memperbaiki. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu. Ya. Jadi kalau berbini 2 atau lebih, tapi berbini lebih dari 1 bukan aib. Ya. Bukan aib. Ya, ayah saya istrinya 2. Mak saya orang Lampung, anak 9. Yang nomor 2 manggilnya ibu. Ini Jaseng. Tahu Jaseng? Ajak mengkanan sirah. Ya, Jaseng anaknya ada ampe. Jadi keluarga kami ada 13. Tapi bapak saya berlaku adil, buatkan rumah, kasih baju, di sini 3 hari, di sana 3 hari, begitu. Ya, ndak tahu, bertanya dengan Ustaz, seperti itu. Daripada bini 1 tapi berzina diam-diam, bahaya, seperti itu. Maka hadirin, itu kalau sekaratnya susah. Yang selanjutnya kezaliman secara lebih khusus lagi. Nah, ini banyak terjadi sekali. Makan harta, warisan harta anak yatim. Banyak berlaku. Maka lihat di Quran surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim, dia terbesar, bapak mati, adik ini yatim, dia tahu sertifikat dijual dimakan atau sudah besar tidak dikasihkan. Innama yakuluna fi butunihim naro, sesungguhnya di perutnya nanti ada bara neraka. Ini Quran loh. Wa sayaslawna sa'ira, nerakanya spesial, bukan neraka jahanam, bukan neraka lazza, bukan neraka sakar, bukan neraka hutama, bukan hawiyah, bukan neraka wel, tapi spesial nerakanya neraka sa'ir. Wa sayaslawna sa'ira. Pulang kampung, yang nunggu rumah panggung siapa? Anak toho, yang menguasai kebun sawah, ladang semuanya anak toho atau anak tertua. Kalau semendo tunggu tubang, anak tertua perempuan.
Tapi ini hukum adat, Pak Ustaz. Hukum adat itu buatan manusia, pasti ada kezaliman di dalamnya. Sementara hukum Allah, jangankan salah, ragu pun tidak, la raiba fihi. Itu. Tidak ada cerita anak tertua lalu dapat banyak. Antara tua dengan bungsu sama, hanya duluan brojol saja. Justru yang tua itu baru banyak menggunakannya. SD, SMP, SMA, kuliah, ini baru bayi, belum banyak menggunakan. Kembalikan, ya. Kalau hadis Bukhari, satu jengkal hak orang lain diambil, tapi ingat sampai bumi ketujuh kan diletakkan di atas pundaknya atau di atas kepalanya. Hadis Sahih Bukhari. Susah matinya. Bahkan di sini ada bab zalim. Ya. Aksaru mayun zaul iman minal qalbi. Yang paling banyak menyebabkan tercabutnya iman dari hati az-zulmu lil ibadi, yakni kezaliman terhadap hamba, kezaliman terhadap adik-adik, ayu-ayu, bahkan lebih nyata. Lebih nyata. Lihat. Lebih nyata. Ayah kita meninggal dunia, emak kita itu ada hak 1/8 dari total harta peninggalan ayahanda kita, tapi tidak pernah dikasihkan. Emak kita hanya menumpang ke salah satu anaknya atau yang bungsu sampai menunggu sisa-sisa umur sehingga dia meninggal menyusul ayahanda kita, emak kita. Untuk ganti mukena memelas, minta beras pun dia memelas, padahal ada hak 1/8 hak dia dari total harta yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya. Kenyataannya mak kita, ya Allah, kasihan. Nih, hati-hati, kalau mati sekaratnya susah. Selesaikan belum terlambat, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum ruh nyampe ke tenggorokan. Dan in laqitallah ta'ala bizambin wahidin, in laqitallah ta'ala bizambin wahidin bima bainaka wa bainallah ahwanu alaika min antalqahu bizambin wahidin. Ini bunyinya. In laqitallah ta'ala bisab'ina zamban fima bainaka wa bainallah. Jika engkau menghadap Allah membawa 70 dosa-dosa besar, tapi dosa kepada Allah 70. Tidak pernah sholat seumur umur, tidak pernah puasa, tidak pernah Jumatan. Ahwanu alaika itu masih lebih ringan 70 dosa kepada Allah. Ya, ahwanu alaika min antalqahu bizambin wahidin bima bainaka wa bainal ibad. 70 dosa kepada Allah itu lebih ringan ketimbang satu dosa. Tapi dosa kepada manusia, dosa kepada adik-adikmu, kepada ayumu, tidak dikasihkan harta itu, atau dikasih hanya sekedar ratusan juta, dikasih hanya 10 juta. Ingat apa tadi? An-Nisa ayat 10. Di perut ada bara neraka. Nerakanya spesial, neraka sair. Buka nanti. Kenapa ayat 10 sudah diingatkan? Karena di ayat 11-nya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsain. Ada laki-laki dapat 2 bagian, mau yang tua mau yang bungsu. Laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat satu bagian. Belum terlambat. Sudah habis Pak Ustaz, aku nakal, aku jual, minta maaf. Hilangkan ego anak toho. Dek, kak gelek segala belau ni. Gila enggak? Kalau tidak di mahkamah Allah kan dibayar dengan pahala 2 petak 3 petak sawah itu dibayar. Belum terlunas pahala udah habis, dosa adik-adik ayu dan termasuk dosa mak kita akan ditimpahkan. Transfer pahala dan dosa. Hadis Sahih Bukhari. Itulah hadirin ya beberapa amalan yang menyebabkan susahnya saat sakratil maut. Mau bagaimana lagi? Quran hadisnya sudah disampaikan begini. Ya wa ma alaina illal balaghul mubin. Cukup ya, sudah masuk tuh suruk. Kalau pertanyaan melalui WA saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami takut ketika sekarat nanti susah, bahkan bisa tercabut iman. Untuk itu ya Allah, beri taufik hidayah kami untuk menyelesaikan terutama muamalah kepada manusia dan keluarga. Untuk itu panjangkan umur kami, berkahi ya Allah, dan rezeki kami. Kami ingin menyelesaikan muamalah dengan orang-orang di lingkungan kami, sekitar kami. Ya Allah, banyak sekali kezaliman yang kami lakukan. Terlebih lagi kezaliman kepada ibunda, ibu kandung, yang ayah sudah meninggal tak dapat bagian 1/8, belum adik-adik. Ya Allah, bimbing kami, tuntut kami. Kami yang banyak dosa ini, beri taufik dan hidayah untuk menyelesaikannya sebelum kematian tiba. Karena kami ingin ridho-Mu ya Allah. Kami ingin menatap wajah Rasul di padang mahsyar. Pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jangan Kau pandang kami dengan murka dan azab-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf khilaf salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.